aktivitas seorang hamba, lam yaj'al lahu min hubbika nasiban. Ya Allah, akan menjadi rugi semua manusia yang menjalani aktivitas hidup. Sofkoh itu biasanya transaksi jual beli dan sebagainya. Pakai bahasa sofkoh itu adalah segala aktivitas kita. Bisa jadi itu aktivitas jual beli sesungguhnya, urusan dengan orang, maka sungguh merugi semua aktivitas yang dilakukan seorang hamba jika di dalam aktivitasnya tidak ada bagian daripada kecintaan kepadamu. Inilah, tidak dihubungkan dengan Allah. Tapi semua aktivitas yang dilakukan seorang hamba jika disambungkan dengan Allah, baru itu menjadi aktivitas yang menguntungkan. Kelihatannya dia dagang, tapi dihubungkan dengan Allah. Di saat dia mau mulai pekerjaan, mungkin ini adalah pengusaha muda, dapat tender besar-besaran. Wah, belum sukses, belum mulai, ingat, saya akan jadikan berapa persen dari keuntunganku untuk Allah. Satu. Yang kedua, pasti akan aku hindari yang haram. Dua. Dia menyadari ini semuanya, lihat. Berarti apa? Cinta kepada Allah dimasukkan di dalam transaksi, di dalam aktivitasnya. Libatkan Allah, masukkan bagian Allah di dalamnya, sehingga semua aktivitas yang ia jalani, mulai dari dia membuka usaha di awal hari pembuka usaha, sudah ada nilai pahala yang mengalir. Kemudian di saat dia benar-benar beruntung, sukses, dia sudah berjanji, maka dia akan menggunakan kekayaannya untuk kemuliaan. Beruntunglah dia. Dan jika usahanya runtuh, dia sudah punya niat besar, maka sudah mendapatkan pahala di akhirat, biarpun di dunia belum tampak. Maka melibatkan Allah dalam aktivitas kita ini penting sekali. Dalam segala urusan, merasa kita dengan Allah, dilihat oleh Allah, untuk Allah, karena Allah. Semua aktivitas Anda jual beli, harus Anda libatkan Allah di dalamnya. Maka akan menjaga syariat, merasa dilihat oleh Allah, dan untuk Allah dia tidak akan berbohong dalam jual beli dan sebagainya. Bekerja juga demikian. Apapun usaha yang kita lakukan, kalau cinta kepada Allah dimasukkan di dalamnya, berbuat karena Allah, maka semua aktivitas Anda yang katanya itu aktivitas dunia, maka disebut sebagai aktivitas akhirat, seperti diisyarat oleh baginda Nabi SAW. Ingat, Nabi mengisyaratkan bahwa ada amal itu kelihatannya akhirat, tapi di hadapan Allah nggak ada nilainya. Padahal bentuknya sholat, bentuknya puasa, tidak ada nilainya. Kenapa? Dia lakukan adalah bukan karena Allah. Tapi sebaliknya, ada pekerjaan yang sepertinya urusan dunia, tapi ternyata di hadapan Allah nilainya akhirat semuanya. Karena apa? Dia libatkan Allah di dalamnya, masukkan bagian Allah di dalamnya. Ini yang dimaksud Ibn Attal As-Sakandari. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dalam jual beli. Maka jadilah Anda menjadi orang kaya raya, bahkan terkaya di Cirebon, terkaya di Tegal, terkaya di Brebes, terkaya di Sumedang, terkaya di dunia, untuk menjadi kaya di akhirat. Maka masukkan bagian Allah di sini untuk kita berinvestasi di akhirat, sehingga rindulah orang kaya tersebut untuk mengirim kekayaannya di alam keabadian nanti, dijadikan masjid, pesantren, yatim piatu, dan seterusnya. Oh, kelihatannya dia orang kaya di dunia, maka sesungguhnya karena dimasukkan Allah, kecintaan kepada Allah di dalam kekayaannya, maka kekayaan dunianya menjadi kekayaan di akhirat. Ini yang diinginkan oleh Ibn Attal As-Sakandari dalam munajatnya. Hendaknya begitu, kita bermunajat kepada Allah, menyadari kalau Allah melihat kita. Dan karena Allah melihat kita, ayo semua aktivitas kita harus merasa dilihat oleh Allah. Kemudian setelah itu harus kita masukkan bagian Allah di dalamnya, kecintaan kepada Allah di dalamnya, yaitu menggunakan apa yang kita dapat, mengarahkan apa yang kita peroleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya bisa. Bahkan mungkin Anda adalah orang yang baru diangkat jadi pegawai negeri, barangkali langsung sadar, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, hari ini aku mendapatkan SK bahwasanya aku jadi pegawai negeri ya Allah, aku dapatkan gaji begini ya Allah, aku berikan untukmu sebegini. Ini bukan bab zakat, bukan, akan tapi bab kerelaan hati, kesadaran hati untuk melibatkan kecintaan kepada Allah di dalam aktivitasnya, dan seterusnya dan seterusnya. Indah dengan Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa sadar dan sadar kalau Allah melihatnya, sehingga aktivitas yang kita lakukan
tidak akan melanggar Allah Subhanahu wa taala.